Oke, selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Hari ini tanggal 10 Mei 2020, tepatnya pukul 8:15. Saya ada di lantai 16. Lantai 16 ini tempat di mana para pasien yang melaksanakan jemur atau menggerakkan badannya, senam secara mandiri di lantai ini. Luar biasa hari ini teman-teman. Saya di sini masih standby di Wisma Atlet. Saya masih stay di sini. Hari ini saya menginjak hari ke-46 saya ada di Wisma Atlet. Wow, 46 hari. Bukan sesuatu hal yang mudah ya teman-teman. Oke, untuk menyaksikan cerita saya selanjutnya di hari ini, silahkan menonton. Namun sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe channel saya, komentar, share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Karena dengan mengaktifkan loncengnya, teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman semua, saat ini saya masih berjemur di lantai 16. Di sini cukup lumayan ramai teman-teman. Banyak sekali pasien-pasien yang melakukan jemur pagi ya. Karena jemur pagi ini juga direkomendasikan oleh tim medis. Tapi tidak terlalu lama ya jemur paginya. Jadi hanya beberapa menit saja, maksimalnya 30 menit saja kalau yang saya lakukan. Ya teman-teman semua, hari ini di sini saya menginjak hari ke-46. 46 hari. Saya masuk di tanggal 25 Maret 2020. Lumayan lama juga ya. 46 hari. 46 hari bukan sesuatu hal yang mudah. Sesuatu hal yang gampang untuk dilalui. Karena 46 hari ya secara manusia saja ya pasti sudah sangat luar biasa bosan ya. Luar biasa sangat boleh dibilang bahasa gaulnya itu boring. Tapi saya jalani selama 46 hari di sini, saya jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, karena saya yakin kita sekarang sedang diproses untuk pemulihan. Saya sendiri saya tidak pernah mengeluh bahwa saya di sini harus begini lamanya, namun tetap saya akan mengejar hasil medis saya seperti swab, seperti tes darah, seperti ronsen, yang tentu akan saya terus minta hasilnya ke teman-teman perawat di sini atau medis di sini dan dokter di sini. Beberapa hari kemarin ada hal yang luar biasa unik. Saya di sini mengalami bukan gejala, tapi saya mengalami demam, menggigil lumayan, sangat lumayan, karena saya 2 hari lamanya saya menggigil. Jadi ternyata saya kena serangan salah satu serangga, yaitu tomcat, ya, serangga tomcat. Saya saat itu nggak sadar di sore hari saya menjalani melaksanakan aktivitas di kamar, saya rebahan, saya buka-buka handphone, tiba-tiba ada sesuatu yang begitu panas ada di kaki saya. Saya nggak tahu itu apa, saya pikir ya cuma biasa aja. Tapi begitu saya lihat kok ternyata merah bentuknya. Singkat cerita, malam harinya kemerahan tersebut berubah menjadi bengkak ya. Bengkak diikuti dengan badan mulai nggak enak.
dan di malam harinya saya udah merasakan menggigil sekitar jam 11 malam sampai keesokan harinya, dan saya meminta bantuan medis untuk meminta obat ataupun salep. Jadi setelah direkomendasikan oleh dokter, diperiksa lukanya, luka yang digigit oleh serangga tersebut, saya diberikan obat oleh dokter jaga saat itu, berupa obat yang diminum dan salep. Ya, puji Tuhan bahwa obat yang saya minum tersebut lumayan mengurangi kadar demam saya saat itu. Saya sendiri tidak mengerti mengapa di Wisma Atlet ini begitu banyak sekali serangga-serangga tomcat, dan saya dengar juga di lantai 29, lantai 30 yang saya baca di grup, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mendapati banyak sekali serangga tomcat. Saya setiap hari sering jumpai, baik itu di dapur, baik itu di kamar mandi, maupun di kamar dan di ruang tamu, di ruang tengah. Ya, sebagai antisipasinya, karena ini adalah rumah sakit, bukan rumah sakit, ini adalah Wisma Atlet yang dipakai sebagai tempat merawat kami secara darurat, maka ya kami harus melakukan pencegahan secara mandiri. Saya minta ke teman-teman yang ada di luar untuk mengirimkan cairan pembasmi serangga ya, untuk menghalau atau membunuh tomcat ini. Saya juga dapat masukan dari teman-teman yang di sini selaku teman medis juga, mereka pasti berpengalaman. Mereka bilang bahwa serangga ini tidak boleh diinjak atau tidak boleh dibunuh di lantai, karena bisa menyebabkan serangga lainnya terpancing untuk masuk. Ya, ada benernya juga sih. Ya, lebih baik kita pakai tisu ya, kita pakai tisu, lalu kita pindahkan dan kita bunuhnya di tisu saja, lalu kita buang ke tempat sampah yang lebih jauh dari kamar kita. Selama 46 hari di sini saya jalani dengan begitu banyak pengalaman yang saya dapat ya, pengalaman bagaimana ternyata di sini beragam teman-teman ya. Ada yang mengeluh, udah pasti ya, karena mengeluh itu manusiawi ya. Ada yang juga sedikit emosi melihat hasil-hasil yang mungkin bagi mereka cukup lama atau tidak memuaskan ya. Semuanya ada dalam batas toleransi, wajar saja, karena kita di sini dengan beragam juga lamanya teman-teman yang ada di sini. Ada yang hanya baru 5 hari, ada yang baru 2 hari, ada yang 30 hari, dan ada juga 46 hari. 46 hari rasanya di lantai 28, khususnya di lantai 28 hanya saya sendiri ya yang 46 hari. Tapi saya nggak tahu di lantai-lantai lainnya apakah juga ada yang mengalami hal yang sama seperti saya udah 46 hari. Mungkin itu saja teman-teman. Nanti ada sesuatu yang unik. Jadi saat itu roommate atau teman sekamar saya yang menjalani perawatan di rumah sakit darurat Wisma Atlet ini dinyatakan pulang. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat linknya di atas ya. Jadi teman saya ini sudah dinyatakan sehat dan pulang. Namun karena prosedur di sini sebelum pulang itu kita wajib untuk melaksanakan swab terakhir sebelum kita kepulangan kita. Dan hasil swab itu nanti akan diberitahukan atau diinfo oleh tim dari Wisma Atlet langsung kepada pasien yang pulang tersebut. Dan ternyata teman saya ini hasilnya positif. Jadi 2 hari yang lalu teman saya kembali pulang ke rumah sakit Wisma Atlet untuk menjalani kembali perawatan. Namun perawatannya tidak bareng lagi sekamar dengan saya. Jadi beliau dirawat di lantai 24. Ya, nanti kita bisa bincang-bincang dengan beliau.
namanya Pak Ahmad Rifai. Dia adalah teman sekamar saya selama berpuluh-puluh hari bareng dengan saya di kamar 814 di lantai 28. Nah, ini teman-teman, Ci, ini juga pasien yang ada di sini berjemur. Ini Pak Ahmad Rifai yang tadi saya ceritakan. Ini roommate saya yang sekarang kembali lagi, teman-teman. Ya, kembali lagi. Bisa ceritakan Pak, berapa hari Bapak ada di rumah setelah menjalani, setelah Bapak dinyatakan pulang? Saya pulang hari Senin tanggal 4. Sebelumnya di swab ulang di hidung. Kemudian setelah sekian hari saya menunggu hasil. Ternyata pada Jumat sore tanggal 9 itu saya dikabarin positif. Jadi saya putuskan untuk kembali lagi ke Wisma Atlet untuk menjalani isolasi lagi. Ya, itu paparannya yang tadi saya bilang bahwa Pak Ahmad Rifai ini bareng naik dari lantai 8 ke lantai 28 untuk menjalani perawatan. Ya, perawatan mungkin dari awal April ya, Pak? Tanggal 3 atau 4. Ya, tanggal 3 atau 4 April kita udah mulai sama-sama. Ini adalah roommate, teman sekamar. Teman sekamar. Saya kemarin sempat bikin, ya, seperti nanti dilihat aja linknya di atas. Saya udah bikin vlog kepulangan Pak Ahmad Rifai. Saya sedih, saya sampai nangis saat itu, ya. Nangis bukan nangis ini, tapi nangis haru. Teman saya sudah bisa pulang, teman saya sudah bisa sehat. Tapi ternyata berkata lain. Ya, saya tidak tahu seperti apa ini prosedurnya sampai sedemikian bahwa pasien yang sudah dinyatakan pulang malah balik lagi gitu kan, seperti itu. Sebenarnya ini bahaya juga karena ini bukan memutus rantai, ini justru malah memperpanjang rantai karena kan bukan tidak menutup kemungkinan bahwa Pak Rifai ini juga ada kontak fisik ya dengan orang rumah. Ya, ini sebagai pembelajaran saja. Tadi topik kita adalah pertama tomcat ya. Sedikit tomcat lumayan, ya lumayan sangat menggigil. Saya juga minta nanti Bapak mungkin, ini juga Pak siapa Pak? Herman. Pak Herman, Bapak di lantai berapa? Lantai 19. Bapak Herman lantai 19 sudah berapa hari Pak? Sudah mau 3 minggu, sudah 17 hari. Sudah 17 hari, sudah 17 hari di sini. Tapi Pak Herman tetap semangat ya Pak untuk jalani hari-hari selama ada di Wisma Atlet. Ya. Kita yakin ya teman-teman semua, yakin dan percaya bahwa kita pasti bisa sembuh di sini, bisa pulih, bisa pulang secara normal dan beraktivitas kembali. Dan kita juga yakin bahwa virus atau wabah yang menjadi pandemi dunia ini bisa segera sirna dari muka bumi ini. Ya, Indonesia kembali dipulihkan, Jakarta kembali disehatkan, dan aktivitas perekonomian pun kembali berjalan dengan lancar. Ya, itu aja. Saya vlog hari ini di tanggal 10 Mei 2020. Saya tutup dengan yel-yel semangat pagi, 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 luar biasa.